Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anggi Anggraini dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 2229033 dari kelas 1A. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hadirin yang terhormat, berbicara mengenai remaja adalah masa depan, masa peralihan manusia dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui, bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, apalagi kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya itu merupakan ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak berkembang dengan semestinya. Sampai dengan saat ini, apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan, muncul hawa nafsu seksual. Hal ini mungkin bisa mendapat pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah. Tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya, apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut, seperti dengan disaranai tempat untuk berjudi, berzina, minuman keras, dan bernarkoba. Karena remaja saat ini sangat rentan sekali dengan meniru perbuatan tersebut. Padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut berakibat buruk bagi mereka. Oleh karena itu sangat diperlakukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarahkan pada hal yang positif. Dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik, seperti menjauhi teman yang membawa dampak negatif. Tidak meminum alkohol, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hal itu terdapat mengacu masa depan kita pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bebas bagi remaja. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang terhormat, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk ke depannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk pemimpin mereka di masa depan. Sebagai generasi muda, kita sangat diperlukan dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Tidak ada gunanya kita melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya memberikan malapetaka. Marilah kita menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda untuk membangun negara yang lebih baik. Sebagai orang yang beragama,
Kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita. Dengan membatasi pergaulan kita, bagaimana semestinya kita dalam bergaul, serta etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Pergaulan harus dapat kita batasi agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar, dengan membiarkan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari kita membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita lakukan. Remaja sangat rentan terhadap ancaman pergaulan bebas. Peran orang tua, lingkungan, dan orang yang dekat sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita harus terbuka kepada orang lain. Tidak ada alasan yang membuat kita tetap berada dalam pergaulan bebas. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tetapi selalu ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah pergaulan bebas di kalangan remaja. Bukan maksud saya untuk menggurui tidak, tapi tidak kala kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.